Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing melalui program Rehat, Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 13 Agustus tahun 2020. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau di tengah keluarga kami. Kami bersyukur malam hari ini, dari sekian banyak waktu yang Tuhan anugerahkan, ada waktu terbaik yang kami siapkan untuk Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan di tengah hidup kami, di tengah keluarga kami malam hari ini. Nyatakanlah kehadiran-Mu Tuhan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai ayat 34. Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai ayat 34. Firman Tuhan berkata demikian. 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu."
Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jangan egois adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengar ungkapan labiran baidokona diala kela ditalo miratu tegena. Sebuah ungkapan untuk menggambarkan seseorang yang ingin menang sendiri dalam hal apapun. Perikop yang kita baca malam hari ini bertujuan memperlihatkan bahwa Yesus lebih berkuasa dari segala kuasa yang ada di dunia ini, baik kuasa yang ada di langit maupun yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi Yesus selalu mendapatkan perlawanan. Dalam ayat 34 tadi kalau kita memperhatikan, ketika orang di kota itu keluar dan setelah berjumpa dengan Yesus, mereka pun mendesak supaya Dia meninggalkan daerah mereka. Pertanyaan saudara-saudara, mengapa Yesus harus meninggalkan tempat itu? Bukankah Yesus baru saja menyembuhkan atau menolong 2 orang yang kerasukan setan? Tidak adakah terima kasih dari mereka atas pekerjaan yang ajaib yang telah dilakukan oleh Yesus terhadap 2 orang itu? Mungkin kita penasaran, mengapa mereka mau supaya Yesus segera meninggalkan tempat itu? Kalau kita berpikir, lebih baik Yesus berlama-lama di kota itu. Mungkin ada orang lain lagi yang akan disembuhkan oleh Dia. Tetapi Yesus diminta oleh mereka untuk meninggalkan tempat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jawabannya ada dalam ayat 32 dan ayat 33. Ketika para penjaga-penjaga babi itu berlari ke kota itu menceritakan semua kejadian yang terjadi, mereka meminta Yesus pergi. Karena mereka mendengar bahwa babi mereka atau ternak mereka mati masuk ke dalam jurang dan tenggelam di dalam air. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari hal itu kita dapat melihat bahwa rupanya mereka lebih menyayangkan babi mereka daripada 2 orang yang disembuhkan tadi. Tentu mereka punya alasan, bukan? Karena sudah pasti babi itu juga memegang peran penting dalam kehidupan orang-orang di Kedara. Pertanyaan kepada kita, mana yang lebih penting? 2 nyawa yang diselamatkan, 2 orang yang disembuhkan, atau kawanan babi yang mati terjun ke dalam jurang tadi? Kalau kita masih waras, kita akan berkata, ya lebih berharga manusia daripada babi itu. Tetapi rupanya bagi orang yang ada di sana, di Kedara, mereka lebih mementingkan ternak mereka daripada 2 orang yang telah ditolong oleh Yesus ketika setan yang merasuki mereka diusir keluar dari tubuh mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga kerap kali sama seperti dengan orang-orang yang di Kedara tadi.
kita lebih mementingkan, mengutamakan kebutuhan hidup kita daripada keselamatan. Kita lebih mementingkan harta benda daripada pemulihan dalam hidup kita ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup bersama dengan Yesus bukan hanya soal kebutuhan sesaat, tetapi keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tetapi kadangkala hanya karena kebutuhan sesaat, maka kita lebih mementingkan semuanya itu daripada kehidupan yang kekal. Banyak hal dalam hidup ini, kalau kita renungkan, kita lebih mementingkan harta kita. Kita lebih mementingkan mungkin uang kita 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu daripada nyawa orang lain. Ada orang yang lebih menyayangkan mungkin tanamannya satu pohon, dan itu disamakan dengan nilai dari satu nyawa. Sehingga kadangkala manusia dengan begitu mudah untuk membunuh sesamanya, menghilangkan nyawa sesamanya, hanya karena persoalan yang kecil seperti yang terjadi dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup bersama dengan Yesus tidak hanya selalu nyaman, karena pasti ada tantangan. Oleh karena itu, ada hal yang harus kita perhatikan dalam hidup kita, bahwa mesti ada kesediaan untuk mengorbankan satu nilai, satu hal yang kita anggap penting, tetapi tidak lebih penting daripada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Satu hal yang kadangkala tidak bisa kita korbankan adalah perasaan kita yang ingin menang sendiri dalam banyak hal, oleh karena egoisme, sehingga kita tidak bisa lagi melihat bahwa keselamatan, bahwa kebaikan jauh lebih penting daripada apa yang kita pikirkan sesaat untuk diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terutama adalah terima firman Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan andalkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur adalah tindakan iman kami kepadamu Tuhan. Oleh karena Tuhan telah menyelamatkan kami dan memberkati kami dalam berbagai hal. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu, mengingatkan kami bahwa demi keselamatan ada hal-hal yang harus kami korbankan dalam hidup kami ini. Ajarlah kami menjadi pribadi yang lebih mengutamakan tentang keselamatan jiwa. Ajarlah kami Tuhan
untuk selalu mengedepankan bahwa nilai hidup seseorang jauh lebih penting daripada harta benda atau apa yang kami anggap lebih baik dalam hidup kami ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengalahkan ego kami, untuk menerima karya kasih-Mu yang menjadi pusat dan inti dari semua kebenaran, menjadi pokok dari keselamatan kami. Kiranya di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, kami menjadi pribadi yang terbuka kepadamu, bukan pribadi yang menolak Engkau Tuhan karena kekerasan hati kami. Kami bawa keluarga kami di dalam doa. Jadilah keluarga kami keluarga yang takut akan Dikau dan memuliakan Engkau setiap waktu. Kami pohonkan segala kebutuhan hidup kami, masa depan kami, pendidikan anak-anak kami, masa tua kami, dan bahkan kehidupan kami yang kekal ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sebagai satu persekutuan di tengah jemaat, kami berdoa bersyukur terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sampai sekarang ini kami tetap menikmati pemeliharaan-Mu di tengah jemaat. Berdoa bersama dengan warga jemaat yang sedang bergumul, yang sedang sakit, kami berdoa Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan mereka. Yang sudah lanjut usia, kami berdoa Tuhan kuatkan mereka. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya oleh karena perlakuan yang tidak baik, entah di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat pekerjaan, atau bahkan di tengah jemaat sendiri, kami berdoa kepadamu Tuhan, mereka tetap mendapatkan kekuatan dan pertolongan daripada-Mu. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, berdoa bersama dengan warga jemaat yang sedang berada di luar kota ini, bahkan berada di negara lain. Tuhanlah pelindungnya. Kami berdoa bersama dengan saudara kami yang mengucap syukur, beberapa saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahirannya, Bapak Agustinus Lumba, Bapak Matius Sonapa, dan Bapak Martin Sulle, Ibu Risma Sihotang, dan Bapak Agustinus Lale. Demikian juga yang ditambahkan setahun usia lagi pernikahan mereka, Bapak Benyamin Bongga dan Ibu Sarce Rongko, Bapak Markus Kevin Hasahatan Tampu Bolon, dan Ibu Apriani Griffin Pagalla. Kiranya saudara-saudara kami ini diteguhkan dalam syukur kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus dalam rangka penanganan akan pandemi COVID-19. Kami beriringan bersama dengan pemerintah kami dan semua pihak yang turut bertanggung jawab dalam rangka mengatasi akan penyebaran virus ini. Tuhan, jika malam ini kami beristirahat, lindungi kami, jauhlah kami dari berbagai malapetaka, sakit penyakit, roh-roh jahat, dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya, dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua
Demikianlah rehat renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 13 Agustus tahun 2020. Tuhan memberkati.